Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya pada sehat ya. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk belajar bersama tentang IPA. Untuk itu marilah kita memulai dengan berdoa agar pembelajaran nanti mendapatkan berkat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada pertemuan ketiga suhu dan perubahannya kita akan berlatih soal. Untuk itu nanti kalian pelajari dengan baik, kalian cermati supaya kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soalnya. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan memuai? Mengapa benda dapat memuai? Apakah semua benda memuai jika dipanaskan? Mengapa setrika listrik bisa padam atau off ketika sudah mencapai suhu sesuai setelannya? Apa yang digunakan sebagai setelan? Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar dengan tujuan menjelaskan definisi pemuaian. Secara mikroskopik atau ukuran kecil pada partikel-partikel, suhu itu berkaitan dengan gerak partikel. Untuk benda padat, getaran partikel atau atom-atom molekul penyusun benda itu gerakannya lambat. Dan getaran-getaran partikel benda akan makin cepat ketika suhunya makin tinggi. Pengukuran suhu dengan termometer memanfaatkan prinsip keseimbangan termal, yaitu energi panas akan pindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, sehingga tingkat panas keduanya menjadi sama atau seimbang termal. Termometer memanfaatkan sifat fisis bahan yang berubah secara linier karena perubahan suhu. Perubahan ini meliputi perubahan ukuran, benda mengalami pemuaian jika suhu naik dan mengalami penyusutan jika suhu turun. Misalnya termometer zat cair. Perubahan ukuran atau benda mengalami pemuaian jika suhu naik dan penyusutan jika suhu turun, misalnya termometer zat cair. Perubahan volume gas pada tekanan tetap, ingat hukum Boyle-Gay-Lussac, PV per T sama dengan K atau PV sama dengan K kali T. Nah, perhatikan video tentang pemuaian berikut ini. Ini adalah benda yang dipanaskan, maka partikel-partikel di dalamnya atau atom-atom di dalamnya akan bergerak. Nah, semakin bergetar, makin hebat, maka ukuran benda akan berubah. Di video ini bertambah besar atau memuai. Ya, kita lanjut. Jadi, pemuaian adalah proses perubahan ukuran benda menjadi lebih besar. Pemuaian adalah perubahan ukuran benda menjadi lebih besar. Yang bertambah besar adalah panjang atau L, luas atau A, dan volume atau V. Pemuaian panjang logam diselidiki dengan alat namanya alat Mussenbroek. Seperti apa alatnya? Nah, seperti ini. Ini adalah bagian-bagian dari Mussenbroek. Ini adalah batang logam. Biasanya ada 4 di sini. Biasanya itu besi, aluminium, tembaga, dan kuningan yang dipakai untuk percobaan. Kemudian di bawahnya ada tempat untuk spiritus untuk digunakan membakar atau memanaskan logam ini. Kemudian nanti logam ini akan memuai, karena dia memuai kemudian dia akan mendorong ini. Di sini ada tempat jarum. Kalau ini didorong maka jarumnya akan naik. Jadi ini kalau memuai menyebabkan ini jarum akan naik, kemudian ditunjukkan oleh skala di sini. Jadi makin tinggi naiknya berarti ini pemuaiannya makin besar. Makin kecil naiknya
atau sudutnya, maka pemuaiannya kecil. Nah, dari hasil percobaan melalui alat mesin Brooke didapatkan hasilnya sebagai berikut. Pertambahan panjang atau delta L, pertambahan itu delta, panjang itu L. Jadi pertambahan panjang delta L dipengaruhi oleh panjang mula-mula L0, jenis benda atau koefisien muai benda atau alpha, dan perubahan suhu atau delta T. Ada 3 yang mempengaruhi pertambahan panjang delta L, yaitu L0, alpha, dan delta T. Jadi yang dapat berubah pada pemuaian adalah panjang, luas, dan volume. Perhatikan balok ini. Nah, ini adalah balok sedang memuai, sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Ini ukuran mula-mula sebelum memuai, dan ini adalah sesudah memuai. Maka kita bisa perhatikan besaran-besaran yang terdapat pada balok tersebut. Ini adalah panjang balok sebelum memuai, disebut dengan L0. Dan ini adalah pertambahan panjangnya, disimbolkan dengan delta L. Dan ini adalah panjang akhir sesudah memuai, disimbolkan dengan LT. Ini adalah panjang awal, luas awal sebelum memuai ya. Simbolnya adalah A0. Dan ini adalah luas akhir atau luas sesudah memuai. Simbolnya adalah AT. Ini kalau kita kalikan panjang, kalikan lebar, kalikan tinggi menghasilkan volume awal, VO. Dan ini kalau kita kalikan panjang akhir, kalikan luas akhir, kalikan tinggi akhir menjadi volume akhir. Nah, ini adalah tabel koefisien muai panjang bahan. Jadi bahan itu bertambah panjang tidak sama antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Kaca dengan aluminium itu tidak sama. Ini berdasarkan percobaan pada percobaan mesin Brooke seperti tadi dihasilkan angka-angka seperti ini. Untuk kaca biasa koefisien muai panjangnya 0,000009 dan seterusnya ya. Nah, ini berarti yang paling besar koefisien muai panjangnya adalah aluminium ya. Di aluminium ini akan bertambah panjang yang paling besar dibandingkan dengan yang lain. Dan yang koefisien muainya paling kecil adalah kaca pirek. Jadi kaca pirek ini paling tidak mudah memuai. Dan yang paling mudah memuai adalah aluminium. Nah, kita perhatikan angkanya. Koefisien muai panjang kaca biasa atau alpha kaca biasa 0,000009 per derajat Celcius. Itu artinya setiap 1 meter kaca biasa akan bertambah 0,000009 meter jika suhunya bertambah 1 derajat Celcius. Atau setiap 1 meter kaca jika dipanaskan 1 derajat Celcius panjangnya menjadi 1,000009 meter. Gitu artinya. Nah, pemuaian itu terdiri dari 3 macam. Zat padat bisa memuai, zat cair juga bisa memuai, gas juga bisa memuai. Jadi kita bagi pemuaian menjadi 3 sesuai dengan wujudnya, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Pada zat padat itu mengalami 3 pemuaian. Pada zat cair hanya mengalami 1 jenis pemuaian, pada gas mengalami 2 jenis pemuaian. Zat padat itu mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Kalau zat cair hanya mengalami pemuaian volume, sedangkan gas mengalami pemuaian volume dan pemuaian tekanan. Bagaimana kelanjutannya? Kita berubah ke slide berikut. Jadi pada pemuaian zat padat, panjang, luas, volume, itu mula-mula panjangnya adalah L0, luasnya adalah A0,
volumenya adalah V0. Gitu ya. Sesudah dipanaskan, kemudian dia akan memuai atau mengalami pertambahan. Pertambahannya sebesar, untuk panjang pertambahannya delta L, untuk luas pertambahannya delta A, untuk volume pertambahannya delta V. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya pakai rumus ini. Delta L sama dengan L0 alpha delta T. Delta A sama dengan A0 beta delta T. Delta V sama dengan V0 gamma kali delta T. Perhatikan ini L0, A0, V0. Nah ini kan mudah menghafalkannya ya. Kalau ini alpha, beta, gamma. Ini sama delta T, delta T, delta T. Ini adalah pertambahan panjang, pertambahan luas, pertambahan volume, pertambahan long atau length, pertambahan area atau luas, pertambahan volume. Nah, bagaimana dengan panjang akhirnya LT? Bagaimana luas akhirnya AT dan volume akhirnya adalah VT? Sehingga LT sama dengan L0 ditambah delta L, L0 ditambah dengan delta L. AT-nya atau volume luas ya, luas akhir sama dengan luas awal ditambah dengan pertambahan luas, A0 ditambah delta A. Sedangkan VT-nya adalah V0 ditambah dengan delta V. Bagaimana koefisiennya? Ini, kalau koefisien muai panjang itu alfa, maka untuk luas itu koefisiennya namanya koefisien muai luas. Koefisien muai luas atau beta itu sama dengan 2 dikalikan alfa. Kalau volume, itu koefisiennya namanya koefisien muai ruang atau gamma. Gamma itu sama dengan 3 dikalikan alfa. Nanti kalau di soal-soal alfa ini sudah diketahui ya, jadi kalian tidak perlu menghafal. Biasanya tinggal lihat di soal sudah ada. Untuk zat cair, bagaimana pemuaiannya? Nah, seperti ini. Mula-mula adalah V0, pertambahannya adalah delta V dan volume akhirnya adalah VT. Nah, hampir sama ya rumusnya. Jadi mudah menghafalkan. Kalian hafal satu ini, nanti yang lainnya sudah mengikuti. Tinggal mengubah simbol-simbolnya saja. Bagaimana dengan gas? Nah, gas juga hampir sama, mengalami volume dan mengalami pemuaian tekanan. Kenapa tekanan kok P? Ya, tekanan itu press ya, pressure, tekanan. Kalau volume kan V. Nah, delta V sama dengan V0 kali gamma delta T. Dan delta P sama dengan P0 kali gamma kalikan delta T. Ini rumusnya sama. Gamma ini adalah koefisien muai volume gas. Kalau ini adalah koefisien muai tekanan gas. Jadi ini mengikuti ya, gamma di sini artinya tekanan, gamma di sini artinya volume. Kalau gamma di sini volume cair. Kalau gamma di sini berarti volume gas. Dan seterusnya ya, untuk VT dan PT juga demikian. Nah, mari kita simak latihan soalnya. Pada suhu 0 Celcius, panjang sebatang besi sekian. Jika suhu besi dinaikkan menjadi sekian, ternyata panjang besi itu menjadi sekian. Tentukan koefisien muai panjang besi. Nah, perhatikan baik-baik. Suhu awalnya adalah 0, suhu akhirnya 100. Ini 200 panjang mula-mula, ini panjang akhir. Pertanyaannya adalah koefisien muai panjang besi. Yang kita ingat ini ya, kalian harus paham benar ini. Ini adalah suhu awal, ini suhu akhir, ini panjang awal, ini adalah panjang akhir. Dari situ kita bisa menuliskan deskripsi. Ini kalau ini kalian tidak paham, kalian akan sulit. Jadi harus dipahami, ini adalah suhu awal, suhu akhir, panjang awal, panjang akhir. Dari sini kita bisa mencari, nah ini perubahan suhu dari 0 menjadi 100 atau suhu akhir kurang suhu awal sama dengan 100 Celcius. Dari sini kita bisa mencari ini perubahan panjang atau pertambahan panjang dari 200 menjadi 200,24 atau panjang akhir kurang panjang awal 0,24 cm. Nah, kalau sudah pertanyaannya apa? Koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang itu simbolnya adalah alfa. Jawab dari rumus tadi ya, dapat diketahui alfa, kita menggunakan rumus yang ini, delta L sama dengan L0 alfa delta T. Kita mencari yang alfa di tengah ini ya. Bagaimana cara mencarinya? Kita gunakan bantuan ini segitiga ajaib. Segitiga ajaib dari delta L sama dengan L0 alfa delta T. Bagaimana?
Ini sebaliknya. Delta L itu tempatnya di atas. Yang dicari ya delta L sama dengan, berarti delta L ini di atas, delta L sama dengan yang perkalian L0 alfa delta T ini perkalian ini kita letakkan di bawah. L0 kali alfa kali delta T. Jadi ini karena perkalian letaknya di bawah. Ini hasilnya letaknya di atas. Kita mencari alfa, maka alfa sama dengan delta L dibagi dengan L0 dan delta T. Jadi kalau kita mencari alfa, kita tutup alfa, yang ada adalah delta L, L0 dan delta T. Jadi alfa sama dengan delta L dibagi dengan L0 per delta T. Ini alfa sama dengan delta L ini ya, per yang di sebelah kiri ini adalah L0, sebelah kanan delta T. Seperti ini. Maka hasilnya adalah delta L-nya ini 0,24 cm dibagi dengan L0-nya 200 cm ya. L0 dikalikan delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Ini cm dengan cm karena sama, ini bisa disederhanakan. Kemudian kita bagi, hasilnya adalah 0,000012 per derajat Celcius. Jadi koefisien panjang besi adalah 0,000012 per derajat Celcius. Ya, semoga paham. Nanti diulangi lagi, silahkan. Selanjutnya, soal berikut. Panjang sebatang baja pada 20 Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja 0,00002 per derajat Celcius, berapa panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Nah, ada yang sama mana? 20 Celcius dengan 70 Celcius. Berarti ini adalah suhu awal, ini suhu akhir. Panjang sebatang baja adalah sekian. Berarti karena ini suhu awal, berarti ini panjangnya adalah panjang awal. Koefisien muai panjangnya sekian. Berapa panjangnya pada suhu 70 Celcius? Nah, kita terjemahkan dalam kalimat matematika. Ini. Jadi ada 20 dan 70. Ini berarti suhu awal, suhu akhir. 20, 70. Ada L0 40 cm. Berapa panjang akhir? Gitu ya. Diketahui alfanya sekian. Dari sini kita dapat ini ya. Nah, maka delta T-nya adalah 50 Celcius. Dari sini kita dapat delta L sama dengan LT dikurangi L0. Kenapa? Karena LT sama dengan L0 tambah delta L. Ini kalau kita cari LT di sini, maka delta L0-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi delta L ditambah dengan L0. Ini nanti kita mencari LT dengan rumus ini ya, LT sama dengan L0 tambah delta L. Nah, ditanyakan panjang akhirnya seperti ini. Kita mencari apa dulu? Kita mencari ini dulu. Delta L dulu. Delta L sama dengan L0 kalikan alfa kali delta T. L0-nya 40, alfanya 0,00002 dikalikan perubahan suhunya 50 Celcius. Hasilnya adalah delta L 0,04 cm. Ini kan sudah ada 0,04, ini sudah ada 0,04, L0-nya sudah ada ya. Nah, jadi tinggal ini. LT sama dengan L0 tambah delta L sama dengan 40 cm tambah 0,04 cm sama dengan 40,04 cm. Oke, semoga kalian paham ya. Selamat belajar. Jangan lupa dicermati baik-baik, terus dicoba kembali mengerjakan. Semoga kalian lancar. Jangan lupa berlatih terus supaya kalian mahir. Ya, itulah materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kemudian jangan lupa tugas kalian dikerjakan seperti biasanya. Semoga hasilnya optimal dan menjadi tabungan untuk nilai kalian pada KD ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga sukses. Salam semangat selalu. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.